Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Saya harap kalian semua sehat semuanya ya, tetap menjaga kondisi sehat semuanya dan tetap menjaga semangat belajar kalian meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Oke, untuk pembelajaran hari ini Mapel PKN, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fitriana Sodikin, kalian bisa panggil saya Bu Fitri. Saya mengajar Mapel PKN. Untuk materi pertama ini, PPKN, sebelumnya kalian boleh siapkan dulu buku LKS, paket, buku tulisnya. Jika nanti ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa kalian tulis dulu, dan nanti bisa ditanyakan di akhir video. Untuk yang pertama ini, pembahasan pertama kita bab 1 ya. Silakan kalian buka di LKS, ada di halaman 2. Di situ bab 1 kita nanti akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tentu kalian tahu kan di sebelah ini gambarnya apa? Iya, gambarnya Garuda. Nah, Garuda ini melambangkan Pancasila. Nah, kalian harus hafal nih, Pancasila itu ada berapa sila, bunyinya itu apa saja. Kalian harus hafal. Nah, selanjutnya nanti di bab 1 ini yang akan kita bahas nanti ada 3 subbab. Nah, ini. Namun yang kita bahas, yang pertama ini kita bahas yang subbab A dulu ya, tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, selanjutnya untuk pembahasan pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya kalian harus tahu nih tentang BPUPKI. Nah, untuk awal ini kalian harus tahu tentang sejarah awalnya BPUPKI. BPUPKI itu dibentuk oleh siapa? Sejarah pembentukannya itu seperti apa? Nah, ini yang pertama. Diawali dengan menyerahnya pasukan Belanda pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, dengan menyerahnya pasukan Belanda menjadikan Jepang menjadi menang. Nah, kemenangan Jepang ini menjadikan Jepang mulai menguasai daerah-daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, nah ini, dengan kemenangan Jepang, tidak lama kemenangan Jepang, Jepang itu mengalami kekalahan. Nah, Jepang mengalami kekalahan pada tahun 1945 saat mengalami peperangan dengan perang Pasifik atau perang dengan sekutu, melawan Amerika Serikat. Nah, dengan kekalahan Jepang ini, Jepang mencari cara gimana caranya bisa mendapatkan bantuan dan simpati dari bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu Jepang memberikan janji kepada bangsa Indonesia dengan memberikan kemerdekaan dengan membentuk sebuah badan yang bernama BPUPKI. BPUPKI ini kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang dalam bahasa Jepang biasa disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, karena yang membuatkan orang Jepang, jadi dulu disebutnya Dokuritsu Junbi Chosakai, itu dari bahasa Jepang. Nah, ini gambaran waktu sidang BPUPKI, gambarannya seperti itu. Selanjutnya, ini juga BPUPKI. Yang pertama, tadi sudah ya kepanjangan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terus istilah Jepangnya, tadi sudah Dokuritsu Junbi Chosakai, itu dari istilah Jepangnya. Terus waktu pembentukan, BPUPKI itu dibentuk tanggal berapa? BPUPKI dibentuk tanggal 1 Maret 1945, namun baru direalisasikan oleh Jepang pada tanggal 20 April 1945. Nah, selanjutnya, ini masih lanjutan dari BPUPKI ya. Nah, ini ketua dan wakil ketua BPUPKI. BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat dengan 2 wakil, yang pertama dari Jepang dan yang kedua dari Indonesia. Yang dari Jepang bernama Ichibangse Yoshio, yang kedua dari Indonesia bernama RP Suroso. Selanjutnya susunan anggota.
Susunan anggota dari BPUPKI ini ada 62 orang dari Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Jadi total susunan anggota BPUPKI ini ada 69. Nah, sekarang waktu sidangnya, berapa kali BPUPKI melaksanakan sidang? Dilaksanakan 2 kali sidang. Yang pertama sidang resmi dan sidang tidak resmi. Yang pertama sidang resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Yang kedua, sidang tidak resmi, sidang kedua ya. Pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Selanjutnya, ini tentang tugas BPUPKI. Pasti dibentuknya BPUPKI pasti ada tugasnya. Ada tugas pokok, yaitu melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, tugas yang kedua mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata kelola pemerintahan Indonesia yang merdeka. Jadi ada 2 tugasnya BPUPKI. Selanjutnya ini ada tokoh perumus. Nah, siapa yang merumuskan dasar negara, perumus dasar negara? Nah, di sini ada 3 tokoh. Yang pertama Supomo, Mr. Supomo, yang kedua Mr. Muhammad Yamin, yang ketiga Insinyur Soekarno. Nah, dari ketiga tokoh ini, mereka masing-masing mempunyai usulan atau gagasan tentang dasar negara. Ini usulan para tokoh perumus. Untuk yang pertama, Mr. Muhammad Yamin. Nah, di sini Mr. Muhammad Yamin mengemukakan ada 5 gagasan atau 5 usulan. Nah, di situ kalian bisa lihat di LKS-nya, di halaman 3, di situ sudah disebutkan semua. Ada yang dari pendapat lisan dan ada yang tertulis. Ini yang dalam bentuk gagasan tertulisnya Muhammad Yamin ya. Kalian bisa lihat di LKS semua sudah ada. Selanjutnya, untuk yang kedua, gagasan dari Mr. Supomo. Nah, dia juga mengemukakan usulan ada 5, menyampaikan dalam pidatonya mengusulkan ada 5. Nah, ini juga sudah ada di LKS kalian nanti baca lagi. Ini yang terakhir, usulan dari Insinyur Soekarno. Nah, beliau mengusulkan ada 5 usulan juga. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, oke, nyampe sini pembahasan kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di buku tulisnya masing-masing. Nanti bisa ditanyakan melalui WA kelasnya masing-masing. Untuk tugasnya, saya kasih dalam bentuk Word, nanti bisa dilihat dalam bentuk Word nanti tugasnya. Silakan diselesaikan. Oke, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.